Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Pada hari ini tanggal 10 November 2021 kita bersama-sama memperingati Hari Pahlawan. Perlu diketahui bahwa peringatan Hari Pahlawan terjadinya pertempuran 10 November tidak bisa dilepaskan dengan peristiwa Hari Santri tanggal 22 Oktober tahun 1945. Dikarenakan setelah kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, ternyata Belanda membonceng Nika untuk menguasai kembali NKRI. Nah, oleh karena itu pada bulan Oktober, para alim ulama pada waktu itu Ketua Nahdlatul Ulama yang dijabat oleh beliau Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari mengumpulkan seluruh para ulama di Jawa Timur dan Madura untuk membicarakan terkait dengan gelagat bahwa Belanda ada tanda-tanda ingin menguasai kembali NKRI. Nah, oleh karena itu pada hari itu tanggal 22 Oktober 1945 Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari mengeluarkan maklumat untuk melaksanakan resolusi jihad yang kemudian dikenal dengan pasukan Hizbullah, yaitu yang dicetuskan pada tanggal 22 Oktober 1945, yang pada akhirnya gerakan terus bermunculan dari kalangan militer, kalangan masyarakat sipil, dari petani, para pedagang, dikomunikasikan untuk merapatkan barisan dan melawan Belanda yang ingin menguasai kembali NKRI, sampai pada akhirnya meletuslah peristiwa besar, yaitu perang di Surabaya tanggal 10 November 1945. Nah, oleh karena itu begitu besar dan begitu banyak pengorbanan dari seluruh masyarakat Indonesia, khususnya di wilayah Jawa dan Madura. Ini betul-betul menjadikan pelajaran bagi kita semua untuk mempertahankan negara kedaulatan Republik Indonesia, negara NKRI kita. Nah, oleh karena itu pada tanggal 10 November peristiwa yang berguguran para pahlawan kita, baik dari sipil maupun militer yang ada di Jawa dan Madura khususnya, ini betul-betul harus menjadi pelajaran kita dan tidak boleh kita lupakan. Nah, oleh karena itu kita selalu memperingati hari-hari besar nasional maupun hari-hari besar keagamaan dalam rangka untuk mengendang kembali dan meniru langkah dan jejak para tokoh, para pejuang untuk mempertahankan kedaulatan negara Republik Indonesia. Ada pesan bahwa negara yang besar itu adalah negara yang tidak melupakan sejarahnya. Nah, oleh karena itu sejarah penting, utamanya dalam rangka untuk merebut kemerdekaan negara Republik Indonesia. Kita selalu berjuang, dan berjuang itu tidak ada habisnya. Selama kita masih hayat di kandung badan, kita terus dituntut untuk berjuang, untuk memperjuangkan diri sendiri, memperjuangkan lingkungan, memperjuangkan masyarakat, memperjuangkan bangsa dan negara dari ketidakadilan dan kezaliman. Nah, oleh karena itu pesan dan filosofi pada peringatan Hari Pahlawan yang jatuh pada hari ini tanggal 10 November 2021 mudah-mudahan bisa menginspirasi kita semuanya bahwa kita terus berjuang, terus bergerak dalam rangka untuk mempertahankan NKRI dan mengisi kemerdekaan Republik Indonesia dengan sebaik-baiknya, sehingga bangsa kita ini menjadi bangsa yang bermartabat. Nah, oleh karena itu kita bersyukur sampai pada hari ini kita masih bisa
melaksanakan aktivitas, melaksanakan kegiatan kita. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan hidayah, taufik, dan kemudahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selamat memperingati Hari Pahlawan tanggal 10 November 2021. Mudah-mudahan kita semuanya bisa meneruskan perjuangan para tokoh, para masyayikh, para pahlawan yang telah gugur mendahului kita, dan mudah-mudahan arwah para tokoh, para pahlawan, para masyayikh yang telah gugur mendahului kita, seluruh amaliyahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila ada kekurangannya, diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam wal muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hakikatnya, siapa saja bisa menjadi pahlawan, terlebih generasi muda. Ya, sebagai pelajar, kita seharusnya menempa diri kita dengan banyak belajar. Belajar bisa dari siapa saja, apa saja, dan kapan saja. Ya, belajar tidak mengenal usia. Long life learning. How to do it? Gimana caranya? Yap, reading. By reading, we can learn everything. By reading, you can also go around the world. That's why, don't miss it. Just visit and read in our English corner for your extensive reading. Enjoy your reading. Sejarahnya seperti apa sih Pak? Sehingga setiap 10 November kita memperingatinya sebagai Hari Pahlawan. Oke, jadi secara sederhana itu akibat adanya peperangan dari masyarakat Indonesia, khususnya arah-arah Surabaya, dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Mempertahankan dari mana? Dari sepupu yang datang dari Indonesia yang ada di Surabaya. Nah, pertempuran itu luar biasa karena salah satu sebabnya adanya jenderal dari Inggris yang meninggal, yaitu Abias Malaki, sehingga puncak kemarahannya memberikan ultimatum kepada masyarakat Indonesia khususnya dari Surabaya agar menyerahkan senjata-senjatanya yang ada di Surabaya saat ini kepada semua. Nah, ternyata ultimatum itu tidak diabaikan, bahkan membakar semangat masyarakat Indonesia khususnya arah-arah Surabaya dan sekitarnya untuk melawan Surabaya, sehingga yang diperkirakan hanya 3 hari bahkan sampai 3 minggu pertempuran, dan jumlah nyawa yang melayang atau yang meninggal di masa itu luar biasa. Ada 20.000 dari masyarakat Indonesia khususnya dari Surabaya, dan 1.500 yang meninggalkan kota Surabaya, dan 1.600 dari suku Buddha. Ini kan sesuatu yang luar biasa. Dan itu terjadi 10 November. Terjadi pada tanggal 10 November, sehingga sampai saat ini kita peringati sebagai Hari Pahlawan. Dalam rangka apa? Mengenang dan memotivasi kepada masyarakat Indonesia, khususnya para pemuda, untuk selalu berjuang dalam sebagai di bidangnya masing-masing. Terus sekarang sebagai generasi penerus, terutama pelajar, hal apa yang semestinya kita lakukan untuk memperingati? Sebetulnya kata pahlawan itu kan orang yang bisa dikatakan menonjol di bidangnya, atau yang berjuang dalam untuk mengorbankan apa yang dimilikinya demi kemaslahatan bersama. Itulah pahlawan. Nah, di masa seperti ini kan kita tidak mungkin berjuang dan perang seperti itu kan tidak mungkin. Sekarang bentuk perjuangannya sudah lain lah, sudah berbeda. Artinya selama kita itu berupaya secara maksimal sehingga menghasilkan sesuatu yang bisa dikatakan nilai positif untuk kemaslahatan bersama, itu sudah menunjukkan bagian sebuah perjuangan. Nah, bahkan sampai ada istilah pahlawan tanpa tanda jasa. Seperti guru itu kan pahlawan tanpa tanda jasa. Terus ada lagi ketika tahun 1998, negara kita yang saat itu betul-betul jatuh secara ekonomi, ada sisi-sisi ekonomi yang terus berkembang, yaitu UMKM. Nah, ini menunjukkan bahwa UMKM sebagai pahlawan ekonomi saat ini. Jadi secara sederhana, apa yang harus dilakukan oleh para pemuda harus termotivasi, harus terinspirasi apa yang dimiliki oleh para pahlawan itu, yaitu semangatnya, semangat pantang menyerah,
semangat rela berkorban untuk menampilkan hal-hal yang positif di bidangnya masing-masing. Bagi generasi milenial, hal-hal yang dapat dilakukan untuk memperingati Hari Pahlawan ini adalah dengan melakukan hal-hal positif dan bermanfaat bagi masyarakat banyak. Sebagai generasi muda dan pelajar zaman sekarang, hal yang perlu kita lakukan untuk memperingati Hari Pahlawan adalah terus belajar dengan sungguh-sungguh, meningkatkan ilmu pengetahuan, dan terus mengasah soft skill kita. Walaupun sedikit, jika diasah terus-menerus akan selalu membuahkan hasil.